Ya, pemirsa, tabrakan beruntun di gerbang tol Ciawi menambah panjang daftar kecelakaan angkutan barang di jalan tol. Mengapa kecelakaan yang melibatkan truk angkutan barang ini kerap terjadi? Untuk membahasnya kita bergabung bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono. Pak Suryanto, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Suryanto, memang kita melihat bahwa kecelakaan ini baru saja terjadi. Apakah KNKT sudah punya dugaan awal penyebab kecelakaan? Apakah yang sering disebut orang belakangan ini bahwa kemungkinan besar karena rem truk pengangkut galon itu blong atau seperti apa, Pak Suryanto? Ya, pertama kami atas nama KNKT, kami ikut berbelasungkawa atas kejadian ini dan kami juga merasa sedih kenapa kecelakaan ini terus berulang. Nah, untuk masalah yang kecelakaan di Ciawi, mungkin kita terlalu dini untuk bisa memperkirakan apa penyebabnya. Karena tim kami bersama dengan Korlantas Polri juga sedang melakukan investigasi. Nah, nanti setelah data-data semua terkumpul dan kita lakukan analisa, nanti kita akan mengeluarkan satu report untuk apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Kira-kira berapa lama, Pak, waktu dibutuhkan untuk memberikan hasil penyelidikan ini, Pak Suryanto? Mungkin nanti kita lihat setelah data pengumpulan hari ini sampai besok atau sampai besok lusa, kita baru bisa memperkirakan kira-kira berapa lama report ini akan selesai. Seperti yang di Batu Malang itu, juga yang di Cipularang juga mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi kita akan rilis ke publik juga. Baik. Tapi untuk masalah Ciawi ini mungkin antara 1 sampai 2 bulan lah, Pak. 1 sampai 2 bulan. Pak Suryanto, kalau kita melihat tadi Anda sudah sempat menyebutkan ada kecelakaan yang belum lama terjadi juga melibatkan truk ya, Pak, di tol Cipularang. Ini akhir tahun lalu juga kita melihat waktu itu juga mirip-mirip dengan kejadian yang terjadi di gerbang tol Ciawi. Ada sekian kendaraan yang ditabrak dari belakang oleh truk besar yang membawa muatan. Apakah ada indikasi memang bahwa truk-truk ini memang kendaraan yang odol, Pak, overdimension, overloaded? Karena kalau itu terus terjadi, ya amit-amit ya Pak Suryanto, tapi kalau itu tidak dicegah, tidak dibatasi, bisa jadi terjadi lagi kecelakaan seperti ini. KNKT melihatnya seperti apa, Pak? Ya, memang truk odol memiliki kontribusi terhadap keparahan yang terjadi atau probability terjadinya masalah pengereman. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah odol ini, masalahnya kompleks. Tidak bisa hanya di Kementerian Perhubungan, tidak bisa hanya di Kementerian PU, dan masalahnya juga menyangkut perdagangan, industri, Bappenas, PU, Kemenhub, dan yang lain-lain lah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan odol itu juga harus secara kolektif kita petakan permasalahannya, terus solusi-solusinya masing-masing apa. Nah, ini perlu satu dirijen atau satu leader yang mengkoordinasikan untuk menyelesaikan masalah odol. Tapi saya juga tidak semuanya odol terus menyebabkan kecelakaan, tapi yang paling penting di sini akar permasalahannya itu apa aja. Jadi nanti odol sudah hilang, tapi kok kenapa permasalahan masih tetap muncul? Nah, ini yang harus kita benahi bersama, Mas. Pak Suryanto, kalau kita bicara jalan tolnya, Pak, itu kan ada di Cipularang, ada di Batu ya, walaupun itu yang di Batu bukan truk, tapi yang terakhir di gerbang tol Ciawi ini truk. Itu kan daerah-daerah yang memang bukan daerah-daerah yang datar ya. Apakah di Ciawi ini KNKT melihat memang kemiringan jalan menuju gerbang tol ini masih dalam batas yang aman atau tidak, Pak? Jadi kita sedang melakukan pengukuran, Mas. Berapa persen slope atau kemiringan yang ada di jalan tol di gerbang Ciawi 2 ini, Pak. Jadi kita lagi mengukur, kita belum bisa menyampaikan apakah memang bermasalah apa tidak. Tapi kita hari ini mungkin besok baru
mendapatkan data untuk pengukuran berapa sudut kemiringan dari jalan tersebut. Itu kalau memang ternyata terbukti bahwa tidak aman, apa yang akan bisa dilakukan KNKT, Pak? Ya, KNKT nanti akan memberikan rekomendasi, kita melihat apakah aturan yang ada sudah adequate untuk menyelesaikan masalah-masalah keselamatan, ataupun perlu dilakukan revisi-revisi aturan yang ada, atau kalau belum ada untuk hal-hal ini mungkin kita juga akan mengusulkan satu aturan-aturan yang mengatur tata letak gerbang tol itu harus seperti apa dan tempatnya di mana. Kita akan mempelajari dulu, Mas. Jadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa gerbang tol tersebut kurang aman atau seperti apa. Jadi kita nanti akan menyebutkan setelah data-datanya lengkap dan kita lakukan analisa. Banyak yang bertanya juga Pak Suryanto terkait dengan kelaikan kendaraan, khususnya angkutan barang, baik mobilnya, kendaraannya maupun pengemudinya. Banyak orang yang bertanya-tanya sekarang di jalan tol, Pak, di jalan tol Jakarta Merak, di jalan tol itu banyak sekali truk yang berjalan bahkan memenuhi semua lajur jalannya tanpa ada tindakan seperti itu sekarang ya Pak. Apakah memang sekarang pengawasan kendaraan berat, baik kondisi kendaraan maupun pengemudinya, sudah menjadi sangat santai begitu, longgar, atau seperti apa Pak Suryanto? Jadi kami juga sudah memberikan rekomendasi, ada 4 persoalan fundamental yang harus diperbaiki. Pertama, masalah perawatan kendaraan. Di mana seperti pesawat, kereta api maupun kapal itu ada peraturan yang mewajibkan hal-hal safety item yang harus dilakukan perawatan. Tapi di darat ini belum. Nah, kami juga sudah mengusulkan agar minimum sistem rem ini dilakukan overhaul atau perawatan secara berkala, setiap 2 atau 3 tahun sekali dibongkar semuanya. Yang kedua adalah masalah jam kerja dan istirahat pengemudi. Ini masinis, pilot itu kan ada aturan yang membatasi jam kerja dan jam istirahat untuk pengemudi, tapi di darat ini belum. Nah, ini kita juga sudah mengusulkan untuk diatur jam kerja dan jam istirahat untuk pengemudi. Kemudian yang masalah ketiga adalah masalah kesehatan pengemudi, kesehatan fisik dan mental pengemudi. Jadi kalau pilot, masinis dalam kondisi tidak sehat ataupun nakhoda, ya SIM-nya sementara dibekukan atau dia tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas mengemudi kereta atau mengemudikan pesawat sampai kesehatannya baik. Nah, di darat ini belum ada aturan yang seperti belum ini ada aturan di kereta maupun di yang lain-lain, di moda yang lainnya. Jadi yang keempat itu adalah masalah pengendalian dan pengawasan implementasi dari regulasi-regulasi yang ada. Itu juga memang kita menyarankan untuk di enforcement, pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari regulasi. Semua saran dari KNKT ini apakah memang mengikat dan harus dilaksanakan? Lalu kalau memang harus dilaksanakan, komandannya siapa Pak? Apakah Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau kepolisian atau siapa Pak Suryanto? Jadi tergantung masing-masingnya Pak. Kalau masalah jam kerja kan ada hubungannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Perhubungan dalam hal ini di Dirjen Darat. Karena seperti pilot itu kan diatur oleh peraturan secara umum Depnaker, terus secara khususnya oleh Dirjen Perhubungan Udara. Nah, kita juga mengharapkan untuk pengemudi ini juga ada semacam aturan khusus yang untuk mengatur jam kerja dan istirahat pengemudi, ya untuk hal itu ya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sekarang itu belum ada Pak? Bersama dengan Depnaker. Aturan itu belum sekarang jelas, belum ada? Kayak masinis kereta api jam kerjanya sehari 8 jam, tapi jam mengemudi kereta hanya 4 jam maksimum. Pilot jam kerjanya 14 jam, jam mengemudi pesawat 8 jam per hari, per minggu dibatasi 30 jam, per bulan dibatasi 110 jam, per tahun dibatasi 1050 jam. Jadi
ada batasan-batasan. Nah, ini yang harusnya juga diimplementasikan di pengemudi angkutan barang maupun angkutan penumpang. Yang sekarang belum ada berarti ya Pak Suryanto ya? Aturan Belum. batas Kita maksimal lagi menyetir merekomendasikan untuk supir untuk ini. truk belum ada Pak? Belum, Mas. Oke. Kembali Pak, saya ingin merecap saja hasil dari penyelidikan KNKT terkait kecelakaan di gerbang tol Ciawi ini akan muncul dalam waktu berapa lama lagi dari sekarang Pak Suryanto? Mungkin kurang lebih 2 bulan lah, Mas. Sekitar 2 bulan. Oke. Iya. Kita harap tentunya hasilnya bisa lebih cepat, walaupun kecermatan juga kami harapkan supaya jangan sampai ada kecelakaan lain dulu Pak sambil penyelidikan KNKT. Terima kasih Ketua Komite Terima kasih, Nasional Mas. Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Suryanto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.